Smekta Studios, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufaidal Amani dan di sebelah saya ada Salsabila Kumala Devi, dan kita mengundang Ibu NS Afriani sebagai waka kurikulum dari SMK S3 di Data Curo. Halo, selamat sore. Sore. Gimana kabar? Ya, Ibu bagaimana kabar? Iya, seharusnya kami yang nanya. Iya. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sampai siang ini masih kelihatan sehat ya. Ini udah bisa memenuhi undangan ya. Undangan podcastnya Smekta. Terima kasih loh. Iya. Jadi kita sudah mempunyai 3 episode untuk mengundang ya. Iya, episode. Yang pertama episode pertama kita mengundang siapa ya? Ketua OSIS, Iya, ketua ketua OSIS dan OSIS. wakil ketua OSIS. Nah, yang kedua kita mengundang Ibu Kepala Sekolah. Iya, ibu kepala Ibu sekolah, wow, gitu. keren-keren. Dan yang ketiga sekarang kita Mengundang Ibu waka ke kurikulum ya. Iya. Ibu Ani. Ibu Ani. Jadi Ibu, Biasa dipanggil Ibu Ani. iya biasanya Santai dipanggil aja ya Ibu Ani aja. Iya, Ibu Ani. Bisa panjang-panjang lagi pakai nyanyian. Jadi Bu, kami mau bertanya deh Bu, boleh nggak Bu kira-kira? Langsung nanya ya. Iya. Kira-kira udah berapa lama Ibu udah di SMK Data ini? SMK Idata udah berapa lama ya? Saya ibu di sini dari tahun 2014. Jadi dari Sudah lama 2014 ke 2023. Berarti udah hampir 9 tahun ya, lebih kurang. Udah lama, 9 Udah tahun, lama ya. udah lumayan lama itu. Waktu itu kamu masih kecil kali ya? Oh Apa iya. baru masuk SD? Itu belum lahir kayak. Oh belum. 2014. 2014 Kita iya sudah lahir astaga. Kok jadi lupa sendiri? Iya sudah. ya, kita SD udah lahir. ya. Iya. Masih SD gitu. Ah. Terus udah berapa lama juga Bu menjadi waka kurikulum? ya. Kalau lamanya belum lama ya, belum lama. Kalau dari wakaf kurikulum itu dari tahun 2019. Jadi 2019, hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Oh iya. Masih Baru 3 juga. tahunan ya. Baru juga. Ya, apalagi nih? Apalagi nih? Apalagi nih Mau ya. diucapkan gitu, mau diutarakan. Sedikit kaku ya. Bukan Jangan ini gemeteran ya. Ini baru pertama. Santai aja kan kita sering ketemu. kan? Iya. Iya. Cuma kalau kayak gini kayaknya belum sering deh. Baru pertama kali ya. Pertama kali. Sama kita baru pertama kali. Udah Wah, makan? ini. Udah makan? Kok masih grogi? Aduh ini. Kenyangan jadi. Kejangan malah ya. Oh iya Bu, Ibu kenapa masuk ke SMK Data? Padahal Ibu kan jurusannya keperawatan itu ya dulu ya. Ya. Kenapa sekarang menjadi guru gitu? Adakah rasa Ini Menyesal apa masuk Menyesal, guru? kalau ditanyain aku dari perawat gitu mau jadi guru gitu kan. Sebenarnya ceritanya panjang. Jadi dari tahun kalau tamat dulu ya, kemarin tamat dari profesi keperawatan tahun 2013 itu Juli 2013. Jadi dari Juli 2013 itu sempat di Palembang dulu kerja di Palembang, kemudian hampir 1 tahun, terus balik lagi ke Curup sini karena ada orang tua di sini, baik ke sini terus nganggur ya sampai berapa bulan, 3 sampai 4 bulan gitu kan. Terus ada teman yang ngomong katanya kau kan dari keperawatan, Iya. itu tuh di depan sekolah kita itu ada SMK keperawatan, bingung kan SMK keperawatan misal baru dengar gitu. Terus cobalah sore-sorenya itu coba untuk jalanlah naik motor coba lihat yang mana sih SMK keperawatan. lihat-lihat Lihat gitu. kan karena Iya. di depan sekolah katanya depan SMA 1. Jadi udah coba terus lewat depan, oh iya benar ada tulisan SMK keperawatan, SMK pariwisata dan kesehatan. Terus ya udahlah besok coba nanya dulu pagi-pagi coba nanya
SMK-nya gitu. Dan malamnya tuh akhirnya ayo coba berinisiatif untuk buat surat lamaran gitu. Lamar ke SMK ini ya sekarang ini. Iseng-iseng ya, iseng-iseng dulu buat iseng-iseng tapi berharap juga sih karena nganggur. Iya. Nganggur. Gak enak ya. Nganggur di rumah itu pikirannya kerjaan. kemana-mana. Iya, kerjaan rumah aja yang ketemunya. Iya. Jadi coba buat lamaran, terus paginya ke sini memberanikan diri, Bismillah masuk gedung waktu itu masuk ke apa SMK. namanya? SMK Idata. Terus ke kantornya langsung ke depan itu kalau nggak salah pertama kali saya ketemu dengan Bapak Yoza. Oh, Dedi yang sering disebut Dedi itu Bapak. Bapak Yosa itu sensei ya? Ya, bukan Aduh, salah ini. Pikiran Dedi ya, ya. Ini terbalik berarti. Ketemu sama pertama ya ketemu sama Pak Yoza sama habis itu ketemu sama Bunda Pina itu. Oh, bener iya. Itu pandangan pertama saya dengan Bunda Pina. Pandangan Sampai sekarang ya. Nyangkutnya sampai sekarang sama Bunda itu. Sekarang jadi partner terbaik ya. Wow. Partner terbaik gitu. Jadi apa namanya masukkan lamaran ketemu sama Pak Yoza terus karena kebetulan itu waktu itu di semester pertengahan itu kan. Jadi kata Bapak Yozanya, Ibu kalau sekarang kita belum ada pembukaan lamaran tapi apply-nya Ibu diterima dulu. Nanti kalau misalnya ada kebutuhan gitu boleh nanti dipanggil atau dihubungin lagi lewat WA atau telepon gitu. Dan ya udah tinggalkan gitu ya, tinggalin nomor telepon di dalam itu udah tinggalin telepon. Terus ternyata kalau tidak satu setelah 2 hari deh, kasih tahu setelah 2 hari itu malamnya dapat SMS disuruh datang ke sini. Oh, langsung dapat itu ya. Disuruh datang ke sini. Setelah datang ke sini itu langsung dipanggil, ternyata langsung disuruh Langsung ngajar. kerja gitu, langsung kerja. Alhamdulillah emang rezekinya Iya. mau ketemu orang-orang hebat ya di sini. Iya. Masuk Akhirnya ketemu sampai siswa-siswa sekarang. ya. Jadi Wow. itu karena ada keperawatan juga, jadi akhirnya ngajar di keperawatan. Waktu itu masih ada ibu Pina, Bunda Pina, kemudian Ibu Wati sama Ibu Indah waktu itu iya. pertama. Jadi kita berempat, nah, akhirnya alhamdulillah bisa ngajar, bergabung dan sampai hari ini alhamdulillah juga sudah bertambah timnya, kita juga semakin solid, kita juga semakin untuk khususnya di keperawatan gitu ya, karena memang kebetulan memang basicnya Ibu kan di keperawatan. Iya. Jadi, Perawatan. kita bekerja sama untuk ya, memajukan keperawatan sehingga sampai seperti hari ini gitu. Jadi masih ada nyambung-nyambungnya dengan jurusan yang Ibu Iya, ambil betul. kemarin Iya. di kuliahnya ya. Nggak hilang lah gitu ya. Iya. Tapi itu waktu pertama dulu ngajar itu dikasih juga mata pelajaran TIK gitu. Apa itu TIK? TIK kalian nggak ketemu ya? Oh enggak, Bu. Kita nggak tahu TIK. TIK itu dulu kalau sekarang itu namanya simulasi digital ya. Oh, tentang komputer. Ya, Jadi ya. disuruh ngajar itu juga sampai ngajar di keperawatan karena kebetulan itu kelasnya masih belum Banyak. banyak. Iya, kan. dulu Jadi masih dikit. jadi 2 mata pelajaran itu. Dan alhamdulillah sekarang sih udah nggak lurus ke sana, tapi kalau sampai hari ini masih juga sih ada mata pelajaran yang memang nggak sesuai jurusan itu wirausahaan. Oh, Wirausahaan. Itu juga di kewirausahaan. Nanti kelas 12 ketemu soalnya. Berarti ketemu lagi nih. Di kelas 12 Kewirausahaan, bertemu ya. lagi berarti. Iya, iya. Ceritanya, singkat ceritanya. Tapi Ibu selain bekerja di sini nggak ada lagi bekerja di luar kayak gitu, kayak di puskesmas atau di rumah sakit gitu. Oke. Kalau di luar alhamdulillah tidak ada ya, cuma memang fokus di sini aja. Kan kalian lihat Ibu kan dari mulai pagi sampai sore kan ada di Ya, di sekolah Ada dulu di ya. SMK Data ini. Mudah-mudahan juga memang fokus, Ibu memang fokusnya lebih ke sini gitu Iya. ya. Nggak ada pekerjaan di luar. Karena emang selesai itu kemarin kan ngelamarnya langsung ke sini terus nggak punya niat untuk selingkuh gitu ya. Jangan ya. Jangan sampai Jangan selingkuh ini sampai bahaya. sih. Nggak boleh. Tapi katanya kalau selingkuh nggak ketahuan pasti ya. Itu ajarannya itu nggak baik Ajarannya gitu. itu tidak boleh. Tapi harus dikat bagian ini. Jadi sebelum apa itu namanya?
melamar kerja ke SMK Idata ini memang nggak ada niatan ke kemana-mana sakit, gitu. Iya, ke rumah sakit atau puskesmas gitu. ya, kenapa dulu gitu Iya, kan. coba-coba ya. Coba-coba berhadiah gitu. Iseng-iseng iseng-iseng kan masuk ke sini akhirnya berhadiah juga kan masuk ke Iya. Saya berhadiah ya. Memang kalau dari awal sih memang tidak ada niat untuk kerja di rumah sakit gitu ya, mau kerja di puskesmas karena memang faktornya orang tuanya ibu juga memang sudah ngasih tahu kalau dia tuh tidak memberikan izin kalau mau kerja di rumah sakit. Mereka kan tahu ya kalau rumah sakit itu kan pakai shift. Iya, ada shift malam gitu Sementara ya. orang tua terutama ibu itu kan sendirian, udah tidak ada ayah lagi. Jadi memang yang sering ngasuh orang tua apalagi sekarang udah mulai lansia tuh emang lebih dekat sama ibu gitu kan. Jadi makanya nggak diizinkan. Kalau pakai di rumah sakit kan pakai shift bukan pagi, sore, malam Iya. gitu. Jadi kalau lagi malam kasihan orang tua gitu. Ya sendirian, nggak ada yang jagain ya. Bu. Ya. Jadi makanya memang nggak diberikan izin juga. Oh iya gitu. Makanya langsung Langsung nembak aja ke SMK Idata gitu ya. Ya. Mungkin udah dikasih bayang-bayangan juga kayaknya SMK Idata jodoh kamu gitu. Iya. Hatinya langsung tertuju ke Iya, SMK Idata. iya. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya, Bu. Katanya nih di SMK Idata kelas 10-nya udah masuk ke kurikulum baru ya. Nah, karena nama kurikulumnya itu kurikulum merdeka kalau Merdeka. iya kurikulum Ya, merdeka. Nah, kalau perbedaan kurikulum merdeka sama kurikulum K13 itu apa sih, Bu? Perbedaan. Oke, dari tadi kita belum ngomong masalah Iya. Iya, belum. Dari tadi Langsung masih ya. ke Mungkin ini tadi dulu. karena baru perjalanan dulu kenapa masuk Idata Iya. ya. Iya. Mungkin, setelah beberapa tahun kerja di sini akhirnya 3 tahun di tahun 2019 itu ibu memang dapat tugas kebetulan saya tanggung jawab sebagai tadi wakil kurikulum Iya. dan alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini ya jadi ibu datang karena karena diundang sebagai wakil kurikulum. Mungkin ibu bicara lebih ke kurikulumnya ya. Nah kalau pertanyaannya apa ya beda Iya, kurikulum bedanya merdeka sama sama kurikulum K13 K13, sekarang. iya. Jadi kalau kurikulum merdeka itu memang sudah diberlakukan sebenarnya sebelum kita sekarang ini sudah diberlakukan sejak tahun 2020-2021 gitu. Cuman memang sekolah kita baru tahun kemarin di tahun ajaran 2023-2024 itu memberlakukan kurikulum merdeka. Nah perbedaannya, kalau perbedaan yang paling mencolok dari kurikulum merdeka dan K13 itu mungkin dari bahasa berpikir bahwa oh kurikulum merdeka tuh berarti siswanya atau pembelajaran itu merdeka gitu ya, jadi bisa dimerdekakan. Bahkan sering juga dengar kalau kurikulum merdeka berarti siswa tuh merdeka, benar merdeka dari tugas gitu ya. Iya. Tugasnya makin banyak gitu ya. Merdeka. Merdeka ya, merdeka. Tugasnya merdeka. Tapi sebenarnya perbedaannya justru di kurikulum merdeka itu ada capaian-capaian yang lain yang dimana ada pembentukan karakter. Jadi fokus pada pembentukan karakter yaitu karakter pelajar Pancasila. Nah itu kalau di kurikulum merdeka. Nah kalau di kurikulum K13 kita memang pembelajarannya itu memang fokusnya ya berdasarkan kurikulum yang sudah ada ya praktek, teori masih seperti itu. Nah kalau di kurikulum merdeka memang fokusnya ada pembentukan karakter. Jadi memang materi atau teori pembelajaran itu tidak terlalu banyak. Kalau kita persenkan itu mungkin kalau di K13 itu memang prakteknya 50-50 gitu ya. Nah kalau kita di kurikulum merdeka ini memang lebih banyak gitu. Jadi Lebih 70 banyak prakteknya gitu. Iya, banyak prakteknya ditambah Daripada lagi materi. ditambah lagi memang prakteknya itu untuk melihat terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila. Itu sih kalau perbedaan mencolok. Cuman kalau dari segi yang lain ya, segi mata pelajaran itu memang berbeda. Kalau di kurikulum K13 itu untuk mata pelajaran yang kejuruan itu kan memang masih kayak kalau kelas kelas 10 itu kan masih ada pelajaran seperti
seperti yang dasar gitu Ya, ya. dasarnya. Nah, kalau di kurikulum K13 ini dia mata pelajarannya itu yang di kelas 10 itu tuh memang satu mata pelajaran di mana di situ tuh isinya adalah materi-materi yang dasar semua gitu. Jadi mereka disatukan. Jadi kalau di kelas di K13 itu 4 mata pelajaran, kalau di kurikulum Merdeka itu cuma satu mata pelajaran yang dijadikan satu seperti itu. Oh, dia dijadikan satu, Iya. berbedanya di Kemudian, situ. kemudian mungkin nanti di kelas 11 juga itu di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya peminatan. Ya, jadi ada kelas peminatan. Jadi nanti kelas peminatan atau kelas pilihan. Jadi kelas pilihan itu nanti dipilih oleh siswa yang naik ke kelas 11 dan naik ke kelas 12 itu sesuai dengan kemampuan atau ke apa ya quotient ya, kalau kita ngomongnya maksudnya siswa gitu. Misalnya contohnya ya salah satu dari kelas 10 sudah menunjukkan apa namanya talenta, oh suka nyanyi gitu ya, Ya, suka ini bakatnya. terus ketika nanti di kelas 11 itu boleh memilih mata pelajaran yang lebih spesifik ke sana. Oh, Jadi boleh dibebaskan nanti untuk memilih. milih mata pelajaran seni musik untuk mata pelajaran pilihan. Nah itu beda di kurikulum Merdeka. Atau nanti di kelas 12 juga ada itu. Kelas 12 kan biasanya kita udah dilakukan ini ya apa screening nanti siswa kalau udah kelas 12 kamu kuliahnya nanti mau kemana gitu. Nah itu juga di kurikulum Merdeka itu udah di apa namanya sudah diarahkan. Jadi saya nanti kalau kelas 12 mau kalau kuliah nanti mau jurusannya apa namanya ke kedokteran misalnya. Iya. Oh, boleh tuh nanti di kelas 12 ada mata pelajaran pilihan, boleh memilih pilihan mata pelajarannya lebih ke spesifik misalnya matematika kesehatan, kemudian materi-materi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kedokteran seperti itu. Itu bedanya. Jadi lebih mengarah kalau di kurikulum Merdeka itu. Siswa itu diarahkan benar nantinya setelah tamat dari SMA ataupun dari SMK mereka bisa langsung menuju ke apa tujuannya kalau mau kuliahnya seperti apa ya, seperti itu. Seru juga ya. Iya, kayaknya lebih seru gitu ya. Di kurikulum Merdeka Iya, ya. nah, kita biasa-biasa aja gitu. Iya. Kayak lebih seru Kelihatannya itu apa tuh ya kurikulum Merdeka itu banyak acara-acara kayak gitu ya yang biasa katanya P5. Iya, kayak itu. udah kemarin P5 itu ada Iya. acara apa itu kayak rame-rame terus rame-rame. megang apa itu? Oh, iya. Kayak megang Demonstrasi iya itu. kayak Iya, demo-demo iya. gitu. Ya itu tadi yang Ibu bilang tadi ada di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembentukan karakter. Jadi pembentukan karakter P5 yaitu P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila karakter yang ingin dibentuk itu adalah karakter profil Pancasila. Di mana ada yang namanya nanti bertakwa di profil Pancasila itu kemudian kritis dan lain-lain gitu di profil karakter profil pelajar Pancasila itu. Jadi makanya di kurikulum Merdeka itu ada khusus mata pelajar jam ya bukan mata pelajaran tapi jam yang memang diambil untuk penguatan P5 tadi. Nah, seperti kemarin udah dilihat itu kita proyeknya kelas 10 itu selama 8 jam atau selama 1 minggu yang kita float waktunya di kelas itu selama 1 minggu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah mereka itu punya proyek-proyek, jadi mereka belajar di kelas tentang tentang seperti apa proyek profil pelajar Pancasila itu, kemudian nanti dia sesuai dengan temanya juga. Ada tema. Kalau kemarin yang demo-demo itu Iya, demo kayaknya asik banget ya demonya. Seru banget itu kan. nggak ada ya. Kita nggak ada. Banyak acara. Kalau yang di K5 itu P5 itu kemarin proyeknya itu tentang demokrasi. Jadi temanya itu tentang Demokrasi ya. Makanya mereka belajar memberikan pendapat, mereka belajar bagaimana memberikan pendapat dengan benar ya kan. Kalau selama ini kan tahu kan kalau misalnya
nggak setuju sama orang tuh, oh demo turunkan, tapi nggak iya. tahu. Padahal sebenarnya mau menyuarakan pendapat pun kita itu ya harus dengan cara yang benar gitu. Harus ada cara yang benar, harus dengan media yang baik, media yang benar juga. Gitu. Nggak asal-asal demo turunkan terus bakar-bakar. Gitu. Tapi demo yang kemarin nggak sampai menghancurkan kan? Nanti menghancurkan sekolah juga. Agak lain itu. Menghancurkan ya. Nah, itu justru yang berbahaya. Makanya di apa program P5 itu siswa itu dibentuk karakternya biar siswa itu paham bahwa menyampaikan bagaimana cara menyampaikan pendapat, kemudian siswa juga harus paham bagaimana menyuarakan aspirasi gitu ya. Kalau punya keinginan itu boleh disuarakan, tapi dengan cara dan media yang benar. Iya. Jangan asal-asalan. Ya, Asal demo-demo aja nggak hancurkan. Nanti ada yang lebih seru lagi tuh nanti di tema kita yang kedua itu mereka tentang kearifan lokal. Kearifan lokal itu kayak gimana itu? Nah, Iya. itu nanti boleh di-spill nggak ya? Boleh dong, boleh ya, boleh. jangan spoiler. Kan kami jadi kepo gitu. Iya, kita kepo Ini nih. ngerasa soalnya nanti di sini ada kelas 10 juga. Oh iya, kan, nanti gitu. kelas iya, nonton loh. Oke, jadi di tema kearifan lokal ini nanti kita apa namanya menampilkan hasil akhirnya di proses gelar karyanya itu siswa nanti akan menampilkan produk-produk, kemudian menampilkan itu ya kalau yang kita sudah rencanakan ya, sesama tim P5 itu nantinya siswa menghasilkan buku kayak buku wonderful gitu ya, tapi itu berkaitan dengan tanah rejang, kearifan lokal tanah rejang. Rejang, ya. Sehingga nanti kita di SMK itu bisa kita bukukan itu, oh ini produknya SMK nih, ternyata anak SMK itu bukan cuma sekedar apa ya prakteknya anak hotel, anak warung praktek, tapi kita juga punya apa namanya buku wawasan tentang tanah rejang gitu. Apalagi kan ada perhotelan ya, kita ya perhotelan juga itu bisa dijadikan nilai jual juga, oh ini perhotelan kita punya ini nih, kalau mau ada apa wisatawan yang mau datang ke Rejang Lebong tuh ini kita punya buku mereka ngasih gambaran seperti ini tanah rejang. Spill aja ya, spill dikit dikit. Harus spill tipis-tipis ya. Berarti kita nggak ikut itu ya? Ya, kita nggak merdeka. Merdeka kita. Dan kita belum merdeka itu. Merdeka. Diajak gak ya? Nah, itu kan berlaku pada kelas 10 aja tuh. Nah, gimana tuh ceritanya yang kelas 11 itu kan masih ya. kurikulum K13. Itu kan mau magang tuh. Ya, kapan tuh magangnya ya kan? Iya. Biasanya Ya gitu. Apa nih ya magangnya ya? Iya, apanya magangnya? Kalau apa namanya K13 memang karena tidak ada apa namanya yang tadi ya proyek P5 ya, tidak ada proyek P5-nya. Jadi memang K13 ya sudah berjalan aja sesuai dengan kurikulum yang ada. Di kelas 11 itu ada namanya PKL atau prakerin atau pemagangan yang memang kalau di K13 itu mereka magangnya itu di semester 4, di semester 3. Semester 3 sampai semester 4 biasanya ya. Cuma karena kalau kita di SMKI Data itu memang magangnya kita di semester ke-4. Semester 4 ya, kan kelas 11. Oh iya. Semester 2 Mau kembali lagi nih ke 10. Ya, semester 2 kelas 11 gitu. Tapi kalau semester dia semester 4 ya. Oh, iya. Jadi tetap juga selama 6 bulan. Kalau nantinya apa? Mau bersihin. Bersin tapi jadi kalau apa namanya kalau yang kurikulum merdeka mereka magangnya itu justru di kelas 12 nanti. Bukan Oh, di kelas jadi 11. berbeda. Dia di semester 6. Kalau nggak semester 5, semester 6. Keluarkan aja, nggak apa-apa. Ini mau bersin tapi Nggak jadi. tidak mau bersin. Oh, ini juga enak banget tuh. Nah, itu jadi kalau Gitu, untuk magang. Jadi magang tetap selama 6 bulan. Dudika juga masih tetap sama ya. Cuma bedanya nanti di Kurber itu magangnya cuma di kelas 12 aja. Itu sih perbedaan kalau magang.
Jadi kurikulum K13 itu cukup kami yang terakhir anak kelas 11 cuman terakhir nggak ada lagi kurikulum K13. Iya, Selanjutnya seperti kurikulum Merdeka. Iya, lanjut sepertinya ke kurikulum kita Merdeka. lanjut lagi. Berarti iya ya terakhir ya. Iya. Kita terakhir terakhir. terakhir di K13 yang magang di kelas 11 ya. Benar. Berarti anak bungsu ya K13. Ya, kita anak Anak bungsu, anak bungsu. bungsu K13 berarti tidak Iya. melahirkan lagi gitu Iya. ya. selanjutnya kurikulum Merdeka. Kan Ibu menjadi kurikulum apa ya? Wakil kurikulum. Waka kurikulum Ah, gitu iya. ya. Apa Ibu nggak terlalu sibuk gitu ngurusin waka kurikulum? Kayak membuat apa jadwal untuk kami ujian, terus tugas dari rumah kayak gitu. Apa Ibu nggak pusing gitu mikirkan itu semua gitu? Sepertinya Kalau Ibu nggak pusing, wah hebat banget itu mah. Ya seperti yang saya tadi itu kan sebagai wakil kurikulum apa pusing gitu. Namanya tadi kan ada sebagai wakil kurikulum memang tugasnya itu. Jadi memang ibaratnya tuh kalau dari rumah tuh niatnya apa saya di sekolah sebagai wakil kurikulum dan sebagai guru gitu ya. Jadi kalau tugasnya dari rumah tuh niatnya ya udah apapun apa namanya tupoksinya seorang wakil kurikulum ya harus dikerjakan gitu. Nggak Bisa mungkin nggak juga bisa harus dikeluhkan. kerjakan. Iya. Nggak bisa ya harus bisa. Iya makanya bisa nggak bisa harus bisa. Bisa harus mengusahakan gitu ya, harus mengusahakan kalaupun nggak oh itu gimana sih ribet mungkin pusing atau stres gitu awalnya ya awalnya stres benar apalagi waktu itu kan 2019 ya 2019 pertama kali jadi kurikulum itu ditambah lagi ibu juga nggak punya basic pendidik gitu awalnya stres tapi balik lagi karena mau belajar ya udah kita belajar terus jadi akhirnya bisa gitu tahu kalau yang namanya apa pertanyaannya apa nggak stres apa nggak pusing ya dibawa happy aja lah dibawa ini aja kalau stres kalau ngomong stres ya, terus lah kita kalau terus-terusan banyak seperti ibu sering ya, ngomong di kelas jiwa kita itu kalau setiap harinya kita pola datang ke sekolah atau pergi kerja itu kita pola untuk musiknya mau pergi ke sekolah capeknya makasih ya itulah kita hari itu gitu ya tapi kalau kita dari rumah itu udah mempola bahwa kita datang ya memang mau menyelesaikan tugas kita sebagai guru dan sebagai wakil kurikulum gitu seperti itu ya udah kita kerjakan dengan enjoy aja ini benar loh bukan di depan Nanti yang di dalam sama yang di luar beda. emang nggak bisa lihat mata ibu awal Jadi kita lihat mata ibu. Itu gimana Bu cara mengatur waktu untuk yang di rumah, untuk keluarga, untuk di luar, untuk di sekolah gitu. mengatur waktu Iya, mengatur waktunya, membagi waktunya gitu loh. gimana ya manajemen waktu Iya. Waktu itu berharga. waktu itu berharga ya. Waktu itu adalah ibadah ya kalau ibu sih waktu itu adalah ibadah ya bukan kalau orang ngomongnya time is money gitu ya waktu itu adalah uang kalau ibu sih kira waktu itu ibadah ya jadi kalau kita niatin semuanya itu karena ibadah kita maksudnya kita ya udah yakin aja lah segala sesuatu yang kita kerjakan itu ya karena Allah gitu ya udah dijalanin aja gitu kalau membaginya gimana ya membaginya memang kalau kita terpaksa mungkin berat tapi kalau enggak juga jadi misalnya pagi pergi ke sekolah memang mungkin kalian juga tahu kalau ibu memang adanya jam-jam siang gitu ya nah paginya itu kan punya waktu untuk di rumah gitu mau masak gitu kemudian mau sama anak gitu ya ada gitu kemudian kalau di apa namanya nyampe di sekolah ya udah kita fokus Ke sekolah gitu. kerja di sekolah nanti pas ke rumah ya pas di rumah seperti itu aja sih mungkin memang harus setiap kerjaan itu ya kita fokuskan satu-satu tapi kalau harus nanti di rumah di sekolah mikirin Mikirnya rumah yang di rumah. di rumah mikirin sekolah gitu ya itu tadi akhirnya ribet gak bisa terbagi-bagi waktu seperti itu sih kalau Misalnya Ibu mempunyai pekerjaan yang banyak gitu Bu, apa Ibu bawa ke rumah itu pekerjaan, apa enggak direspon sama anak-anak gitu? Misalnya gitu kan. sama anak-anak ibu belum punya anak-anak Oh belum Bu. baru punya anak Oh iya baru punya anak. Oh iya baru anak gitu ya, belum punya anak-anak. belum punya anak-anak kalau anak-anak tuh kayak selusif
mesin gitu ya. Kalau anak-anak itu banyak. Jadi kalau pekerjaan itu dibawa, kalau emang udah terlalu banyak ya memang kadang dibawa juga ke rumah ya. Tapi kalau bisa diselesaikan paling minimalnya kalau di sekolah itu sampai jam 7 gitu ya, jam 7 jam 19 malam lah sampai minimalnya di sekolah gitu. Di situ ya dikerjakan di rumah. Nah di rumah itu paling mengerjakannya itu kalau memang sudah tidur anaknya. Jadi di jam-jam di atas jam 9, di atas jam 10 itu baru bisa fokus ngerjakannya. Ya paling ya memang itu tadi kalau misalnya banyak kerjaan ya memang harus waktunya yang harus disempatkan gitu. Nggak mungkin ditinggalkan juga. Tetap juga kalau di rumah dengan anak ya dengan anak. Nanti setelah anak tidur baru Mengerjakan yang ada di sekolah tadi ya. Berarti sampai begadang gitu ya, Bu? Kira-kira seperti itu. Kalau lagi banyak. Kalau Tapi lagi nggak tiap banyak. hari, kan. Oh, enggak tiap hari. Kirain tiap hari gitu. Tiap hari. Cuman di Tiap hari saat-saat begadang. tadi kayak bilang buat jadwal gitu ya. Kan Iya. jadwal pelajaran itu kan dibuat hanya di di semester gitu kan. Semester 1 mulai awal pelajaran masuk ya. Tuh pertama. Habis itu kan sisanya udah tinggal jalan aja. Paling nanti kalau ada jadwal ujian ya baru. Kalau jadwal ujian tuh tinggal jalan aja, nggak seribet kayak kita buat jadwal masuk pertama kali gitu. Itu sih. Nah, ngomong-ngomong Ibu ini kayaknya suka sama Siapa nih? Ibu suka sama mini depu gitu ya. Iya nggak Bu? Ibu suka sama mini depu. Ada apa? Karakter, ya. Iya, karakter Karakter mini depu Mini gitu ya. Ya, karakter Winnie the Pooh. Apa yang Ibu sukain dari mini depu itu, Bu? Kira-kira apa ya kayaknya? Jadi kepo ini. Kenapa Ibu suka jadi sama karakter mini Karakter depu? Mini Depu ya. Jadi ada pertanyaan ini ya. Kami kepo soalnya. Iya, kepo itu. Pertanyaan tambahan aja. Iya. Suka sama Winnie the Pooh tuh udah dari dulu sih, dari SMP. Ya, emang suka karakter kan. Memang Winnie the Pooh tuh paling apa ya? Lucu. Gemoy ya. Gemoy. Gemoy. Terus dia juga tuh kayak kalau dulu tuh SMP tuh mikirnya enak tuh kartun. Dulu kan kalau kecil tuh suka aja-ajaan, kok sukanya apa gitu kan. Oh suka karakter apa? Kalau cewek tuh biasanya karakternya tuh lebih ke princess atau apa gitu. Hello Kitty gitu ya. Terus ibu tuh jawabnya aja, oh Winnie the Pooh tuh kan nggak punya jenis kelamin gitu. Iya kan ya. Tahu kan boneka Winnie the Pooh ada jenis Tahu, kelamin? tahu. Ada. Itu- dia nggak pakai celana terus ya. Nah, itu Makanya Ibu suka itu. Iya. Karena nggak pakai celana. bukan nggak pakai celana, Nggak maksudnya. Kayak itu. bukan nggak pakai celana. Karena dia tidak, maksudnya itu nggak menjurus. Oh ini cewek. Oh iya. Tapi mukanya kayaknya cowok ya. Iya, cowok Lebih kayaknya. cowok mukanya. Bentuk karakternya mungkin. Iya. Tapi lebih karena memang dia cerah juga, aura warnanya merah kuning itu kan lambang apa sih, merah kuning tuh semangat gitu daripada pink. Terus rumahnya dipingin semua gitu. Rumah Ibu masih aman kan? Tidak, enggak mini depu semua gitu. Rumah masih apa sebagian, Sebagian berarti sebagiannya sudah mini depu semua gitu. beberapa persen aja. Enggak sih. Udah? Udah. Udah baik, terima kasih Ibu sudah Sudah mau datang. ya meluangkan waktunya untuk kami bertanya-tanya gitu ya. Iya. Memang kan dipanggil tadi kan. Iya, makanya. Iya, tadi tuh tanda tangan kontraknya tadi tuh mulai jam berapa nih, jam keluar. Ya sama-sama. Ibu juga terima kasih udah diberi kesempatan untuk bisa duduk di sini ya. Mungkin jarang sekali juga bisa bincang-bincang kan. Iya. Jauh juga itu. Jadi Ibu juga terima kasih dari yang ke sini. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Sepertinya cukup So, ya. apa yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih. Durasi. Ya, gimana nih? Terima kasih untuk Ibu Ani udah mau datang ke sini. Dan kami Ucap undur diri. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rolling action. Rolling. Iya kan?
Spekta Studio Rolling Action. Bye.